Kita lanjutkan pada pembahasan materi kuliah Circular Flow pada sesi ketiga, yaitu berkaitan dengan topik hubungan ekonomi luar negeri. Dalam konsep ini, terdapat transaksi perdagangan internasional yang melibatkan masyarakat luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar-menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman modal dari asing atau dari luar negeri. Kegiatan konsumsi masyarakat luar negeri itu terdapat beberapa hal yang kita bisa cermati atau bisa kita lihat. Pertama adalah membeli barang-barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat dalam negeri. Sudah barang tentu kalau kita membutuhkan barang, atau tanpa kalian ketahui, sadari bahwa selama ini kalian sudah melakukan transaksi dengan orang-orang luar negeri berupa apa? Pembelian barang secara online. Kalian membutuhkan barang elektronik, tiba-tiba secara online dikirim dari Cina, dari Taiwan, dari Inggris, dari Amerika, atau dari negara lain di luar negeri sana. Karena kalian merasa barang itu bagus, murah, dan mutunya bisa diandalkan. Dua, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, seperti bandara, stasiun, pasar, dan sebagainya, pelabuhan. Kegiatan konsumsi pasti menggunakan fasilitas ini, karena tidak mungkin fasilitas ini ada apabila tidak ada demand atau permintaan hubungan dengan luar negeri. Kegiatan konsumsi masyarakat juga berupa bisa menikmati objek wisata negara lain, seperti pegunungan, pantai, mall, taman bermain, dan sebagainya. Bisa juga orang luar negeri datang ke kita menikmati fasilitas keindahan alam di Indonesia. Kemudian menggunakan tenaga kerja dari negara lain. Banyak tenaga kerja kita bekerja di luar negeri, jadi TKI, TKW, Korea, Jepang, Cina, Arab Saudi, Taiwan, dan sebagainya. Begitu juga dengan tenaga kerja luar negeri yang bekerja di Indonesia, banyak sekali. Ya. Kemudian di samping faktor konsumsi, ada faktor produksi juga untuk masyarakat luar negeri. Contohnya adalah, satu, masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi oleh negara lain. Dua, melakukan penanaman modal di negara lain. Tiga, mengirimkan tenaga kerja dan tenaga ahli ke negara-negara yang membutuhkan. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi itu apa saja? Pertama, yaitu melakukan kegiatan perdagangan berupa kegiatan ekspor dan impor. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara bersangkutan. Sudah barang tentu, semakin tinggi ekspor kita, maka devisa yang kita dapatkan banyak, maka devisa yang kita punyai dipakai untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri, dikembalikan untuk kesejahteraan siapa? Masyarakat di dalam negeri sendiri. Dua, dalam hal pertukaran tenaga kerja antar negara, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan berkualitas tinggi. Biasanya perusahaan asing yang akan menginvestasikan di Indonesia mensyaratkan produktivitasnya tenaga kerja kita harus tinggi, jam kerjanya teratur, jam selesainya teratur, dan itu mau tidak mau tenaga kerja kita dipaksa untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Kemudian yang jelas, peran masyarakat tadi juga bisa membuka lapangan kerja. Betapa banyak investasi yang saat ini ada di negara kita dari luar negeri itu bisa menghasilkan lapangan kerja yang cukup besar di sektor industri maupun jasa perdagangan. Terakhir, peran ini adalah meningkatkan devisa. Meningkatkan devisa, jadi devisa ini kita butuhkan untuk cadangan pembelian barang-barang pada saat kita melakukan impor. Karena mata uang asing itu distandarisasi secara internasional dipakai sebagai alat tukar-menukar apabila ada perdagangan antar negara. Baik negara kita dengan negara asing ataupun negara yang serumpun dengan kita di ASEAN. Itu kita perlu devisa untuk proses kegiatan perdagangan di dalamnya. Demikian pembahasan kita pada subbab Circular Flow Diagram pada materi perkuliahan pertemuan ini. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai di sini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.